Teman-teman yang terkasih, kisah ini adalah kenyataan pahit yang dialami oleh seorang gadis kecil yang yatim dan polos. Ibunya rutin mengirimnya ke masjid agar bisa belajar membaca Al-Quran. Tanpa tahu bahwa ustaz yang ia percayai, yang ia kira saleh dan penyayang, ternyata menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Setiap kali gadis kecil itu masuk masjid, tatapan ustaz itu langsung mengarah padanya, seolah menanti waktu untuk memangsa. Hari demi hari berlalu dengan rasa takut yang terus tumbuh di dalam hati sang gadis. Suatu hari ia memberanikan diri untuk bicara pada ibunya. "Bu, ustaz itu memandangku dengan cara yang tidak baik. Dia menyentuhku dengan alasan mengajar Al-Quran." Tapi sang ibu malah memarahinya. "Kamu cuma cari-cari alasan supaya nggak usah ke masjid." Ia mengira anaknya sedang berdusta agar bisa bolos dari mengaji. Padahal kenyataannya jauh lebih mengerikan. Untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi, simak kisah ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang janda bernama Zainab bersama putrinya yang masih berusia 6 tahun bernama Aisyah. Sejak suaminya meninggal, Zainab hidup dalam kemiskinan dan harus bekerja mencuci piring dan membersihkan rumah-rumah warga desa untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Harapan terbesarnya adalah agar Aisyah bisa hafal Al-Quran. Meski Zainab buta huruf, ia ingin putrinya mendapatkan pendidikan agama yang layak. Di desa itu ada sebuah masjid tempat anak-anak belajar Al-Quran dan di sana mengajar seorang ustaz bernama Ustaz Karim. Dengan penuh harapan, Zainab mulai mengirim putrinya ke masjid setiap pagi. Ia akan mengantar Aisyah ke masjid lalu melanjutkan bekerja dari rumah ke rumah. Ketika pulang sore hari, Aisyah biasanya sudah berada di rumah karena kelelahan. Malam harinya, Zainab jarang mengobrol dengan anaknya dan hanya berkata, "Cepat tidur ya, besok kita ke masjid lagi. Jangan terlambat." Hari-hari pun berlalu seperti itu. Suatu pagi, Zainab membangunkan putrinya. "Ayo sayang, bangun. Kita harus ke masjid. Jangan sampai ustaz marah." Tapi pagi itu ada ketakutan dalam mata Aisyah. Ia memeluk ibunya dan berkata, "Bu, aku nggak mau ke masjid." "Zainab kenapa? Kamu kan mau jadi hafizah, belajar agama." Tapi Aisyah mulai menangis. "Aku nggak mau ke masjid, Bu. Ustaz bukan orang baik." Mendengar itu, Zainab marah. "Ibu kerja keras seharian supaya kamu bisa belajar. Jangan manja." Aisyah memohon berulang kali, tapi sang ibu mengira ia cuma mengada-ada. Ia menggandeng tangan anaknya dan memaksanya berjalan ke arah masjid. Sepanjang jalan, Aisyah menangis dan memohon. Tapi Zainab tetap tak menggubris. "Kalau ibu dengar keluhan dari ustaz, kamu akan menyesal," katanya dengan suara tegas. Saat sampai di depan masjid, Aisyah mencoba menarik tangannya untuk terakhir kali dan berkata, "Bu, ustaz itu bukan orang baik." Tapi Zainab tidak mengindahkan permohonan terakhir itu dan menyerahkan putrinya ke masjid seperti biasa. Ustaz Karim sudah berada di dalam seperti biasanya. Ketika Aisyah masuk sambil menggenggam tangan ibunya, tatapan ustaz langsung tertuju padanya dengan pandangan yang aneh dan membuat tidak nyaman. Tatapan itu membuat jantung Aisyah berdebar keras dan matanya mulai berkaca-kaca. Zainab menoleh ke ustaz dan berkata, "Ustaz, anak saya hari ini menolak ke masjid. Tolong nasihati dia. Saya sudah lelah menghadapi sikapnya." Ustaz menatap mereka berdua lalu tersenyum dan menjawab, "Tenang saja. Bu, setelah saya selesai mengajar anak-anak lain, saya akan ajak dia bicara 1 jam dan jelaskan betapa mulianya belajar Al-Quran." Mendengar itu, wajah Aisyah langsung pucat pasih. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi Zainab menyerahkan tangan putrinya dan pergi begitu saja, seolah semuanya berjalan normal. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, mencuci piring dan membersihkan rumah warga. Hari pun terus bergulir. Tapi beberapa hari kemudian Aisyah mulai berubah. Ia tak lagi ceria, lebih banyak diam dan tertutup. Ia mudah terkejut. Bahkan sulit tidur meski tidur bersama ibunya. Dalam tidurnya ia sering bergumam, "Tolong, Ustaz. Demi Allah, jangan lakukan itu." Zainab berusaha menghiburnya dan berkata, "Mungkin Ustaz agak keras saat mengajar, tapi dalam menuntut ilmu kita memang harus tahan terhadap hal-hal seperti itu." Namun sayangnya, Zainab sama sekali tidak menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Seiring waktu berjalan, rasa takut dalam diri Aisyah semakin membesar. Hari demi hari ia semakin lemah, semakin diam. Setiap pulang dari masjid, ia langsung masuk kamar,
menutup pintu, dan menangis. Zainab melihat perubahan ini, tapi ia mengira anaknya hanya takut pada cara mengajar ustaz yang mungkin keras. Ia terus berdoa setiap malam, "Ya Allah, tanamkan cinta Al-Quran di hati anakku." Tapi suatu hari terjadi yang sangat aneh. Waktu mengaji sudah lewat, namun Aisyah belum juga pulang. Waktu terus berjalan hingga menjelang malam, tapi kabar tentang Aisyah tak juga ada. Zainab mulai cemas. Awalnya ia berpikir, mungkin ustaz sedang menjelaskan pelajaran tambahan. Tapi makin malam, rasa khawatirnya makin besar. Ia pun berlari menuju masjid. Saat tiba di sana, seorang lelaki terlihat sedang menutup pintu masjid. Dengan panik, Zainab bertanya, "Anakku masih di dalam? Kenapa belum pulang?" Wajah lelaki itu pucat dan gelisah. "Anak ibu, katanya tadi dia sudah keluar dari masjid. Kalau belum pulang ke rumah saya tidak tahu." Mendengar itu, rasa takut menjalari seluruh tubuh Zainab. "Kemana anakku pergi? Dia selalu pulang tepat waktu." Lelaki itu mencoba menenangkan. "Mungkin ibu salah lihat. Ustaz sering memberi pelajaran tambahan supaya anak-anak mencintai Al-Quran." Ia menunjuk ke arah masjid. "Coba ibu tanya langsung." Jantung Zainab berdegup cepat. Ia melangkah ke masjid. Tapi raut wajah lelaki itu tetap pucat dan keringat terus mengucur dari dahinya. Sikapnya aneh dan rasa takut dalam hati Zainab makin menjadi. Satu pertanyaan terus berputar di benaknya. "Anakku ada di mana?" Ia segera berlari menuju rumah ustaz. Saat mengetuk pintu, yang membukakan adalah istri ustaz. Dengan heran wanita itu berkata, "Ustaz belum pulang, Bu. Biasanya dia mengajar anak-anak dulu, lalu lanjut ke rumah Pak Kepala Desa mengaji." Mendengar itu, hati Zainab seperti ditusuk pisau. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Ia segera berlari pulang ke rumah. Tapi sesampainya di sana, ia disambut pemandangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aisyah tergeletak di atas ranjang dalam keadaan tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, rambutnya berantakan dan berlumuran darah. Di tangan dan lehernya tampak luka-luka. Zainab menjerit dan memeluk putrinya. "Anakku, siapa yang melakukan ini padamu? Siapa yang membunuhmu?" Mata Aisyah berkaca-kaca dengan suara lirih. Bibirnya bergetar mengucapkan satu kata. "Ustaz." Setelah itu matanya terpejam, kepalanya jatuh di dada ibunya. Zainab menjerit, "Nah, buka matamu. Ceritakan apa yang terjadi." Tapi Aisyah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan ibunya. Seluruh desa diliputi duka. Teriakan Zainab menggema kemana-mana. Para wanita lelaki semua berkumpul. Tak satu pun bisa berkata-kata melihat pemandangan tragis itu. Anak kecil yang beberapa hari lalu masih tertawa yang dikirim untuk belajar Al-Quran kini terbaring dalam kafan. Di antara warga mulai terdengar bisik-bisik. Anak itu pergi ke masjid. Mungkin ada orang jahat di jalan. Tapi saat mendengar itu, mata Zainab dipenuhi amarah. Ia berdiri dan berteriak, "Aku tahu siapa pelakunya. Aku akan menuntut keadilan untuk anakku. Dia bukan manusia. Dia monster. Dia menipu kita semua dengan topeng kebaikan." Ucapan itu membuat kerumunan terdiam. Semua saling pandang dengan rasa takut. Siapa monster itu? Siapa yang harus kami lindungi anak-anak kami darinya? Tepat saat itu, ustaz masuk ke dalam kerumunan. Begitu melihatnya, mata Zainab memerah seperti darah. Ia menjerit dan menerjang ke arah ustaz, mencengkeram kerah bajunya. Kamu yang membunuh anakku. Kamu hancurkan hidupnya. Kamu pembunuhnya." Ustaz mundur dengan wajah marah. Tapi orang-orang di sekitar hanya terpaku dalam diam. Beberapa mencoba menahan Zainab. "Bu Zainab, apa yang ibu lakukan? Bagaimana bisa menuduh ustaz seperti itu? Dia orang baik," kata sebagian warga. Tapi Zainab terus berteriak histeris. "Kalau aku tahu dia itu serigala dalam jubah ustaz, tidak akan pernah kuantar anakku ke masjid." Kerumunan mulai memandangi Ustaz Karim. Bayangan keraguan muncul di mata mereka. Lelaki yang selama ini mengajarkan agama, akhlak, dan Al-Quran. Mungkinkah dia pelaku sebenarnya di balik kematian anak kecil itu? Kebingungan menyelimuti pikiran warga. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini dihormati,
yang kata-katanya dianggap Firman bisa terlibat dalam kejahatan semacam ini? Tepat saat itu, Molvi Murtaza membuka suara. Aku datang ke sini hanya untuk menghadiri pemakaman gadis kecil ini, tapi kalian malah menuduhku. Aku selalu menganggap dia seperti anakku sendiri. Tak pernah terbayang dalam hidupku akan dituduh seperti ini. Ucapan dan sikap Molvi Murtaza membuat warga semakin bingung. Sementara itu, Zainab yang terus terngiang kata-kata terakhir putrinya kini juga harus menghadapi ketidakpedulian dan pengkhianatan orang-orang sekitarnya. Beberapa perempuan mendekatinya bukan untuk menghibur, tapi berkata, mungkin ini cuma kesalahpahaman. Ustaz orang baik, mana mungkin dia lakukan hal seperti itu? Dengan air mata yang tak henti mengalir, Zainab menjawab, anakku menyebut namanya sebelum meninggal. Itu belum cukupkah? Tapi orang-orang malah mulai memuji Ustaz. Seorang ibu berkata, anakku juga belajar Quran sama beliau. Tak pernah sekalipun aku dengar hal buruk. Yang lain menambahkan, beliau sudah bertahun-tahun mengajar anak-anak. Kalau memang jahat, pasti sudah banyak yang lapor. Suara Zainab makin tenggelam. Tak ada yang mendukung, tak ada yang percaya. Namun dalam kesepian dan luka itu, ia membuat keputusan. Aku tidak akan diam. Demi anakku, aku akan cari keadilan. Esok paginya, ia bangun lebih awal dan pergi ke rumah kepala desa. Ia menunggu berjam-jam hingga akhirnya diizinkan masuk. Sambil menangis, ia menceritakan semuanya. Pak Sardar, hidup anakku telah dihancurkan. Aku hanya ingin keadilan. Sardar berpikir sejenak lalu berkata, ini di luar wewenangku. Hanya hakim desa yang bisa memutuskan perkara ini. Mendengar itu, hati Zainab kembali dilanda kecemasan. Ia berpikir mencapai hakim itu seperti mustahil. Tapi ia menyatukan tangan dan memohon, tolong bantu aku. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Demi anakku, aku ingin keadilan. Melihat kegigihannya, Sardar menyerahkan selembar kertas. Ini alamat hakimnya. Dia yang akan memutuskan. Zainab pun menuju ke pengadilan. Tapi setiap kali datang sidang selalu ditunda. Hal itu terus terjadi selama 6 bulan. Tiap bulan hakim menerima suap. Kasus tak pernah maju. Hanya waktu yang terus berjalan. Zainab telah menjual semua yang ia miliki. Tak tersisa perhiasan, barang berharga, bahkan doa-doa penuh harap pun mulai redup. Setiap malam ia menangis dalam sujudnya. Ya Allah, andai aku tak sepolos ini. Andai aku bisa melihat wajah asli Ustaz itu lebih awal. Andai aku bisa mengerti ketakutan anakku, mungkin hari ini dia masih di sisiku. Aku tak akan kesepian seperti ini. Seiring waktu berlalu, rasa takut dalam dirinya tumbuh. Apakah di dunia ini aku benar-benar bisa mendapat keadilan? Keesokan harinya, ia kembali ke pengadilan. Hakim menyambutnya dengan senyum palsu. Waktunya sudah dekat. Ustaz itu akan dihukum. Tapi kau harus bawa sedikit lagi uang. Hati Zainab kembali hancur. Aku tak punya apa-apa lagi. Sang hakim mencoba menenangkannya dengan kalimat palsu. Bersabarlah sedikit lagi. Kali ini aku akan memberi keputusan yang akan mengguncang desa. Dia akan sujud di kaku. Keadilan akan ditegakkan. Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Zainab. Ia mengangguk, baik, besok entah bagaimana caranya, aku akan cari uang itu dan membawanya. Senyuman licik menyebar di wajah perempuan itu, karena ia tahu menipu wanita polos seperti Zainab adalah perkara mudah. Esok harinya, Zainab kembali ke rumah Sardar, sang kepala desa. Saat itu Molvi Karim sedang mengajar anak-anak Sardar membaca Al-Quran. Begitu Zainab masuk ke dalam, Molvi melemparkan pandangan mengejek kepadanya, seolah berkata, lakukan apapun, kau tak akan bisa menyentuhku. Dalam hatinya, Zainab ingin mencekik leher lelaki itu, tapi ia tahu dirinya tak berdaya. Matanya berkaca-kaca menatap langit dan saat itu sebuah keputusan dalam dirinya bulat. Ia akan menjual rumahnya. Sardar menerima rumah itu dan memberinya sejumlah uang. Zainab langsung menuju ke rumah hakim. Begitu melihat tumpukan uang di tangan wanita itu, mata sang hakim berbinar. Besok pagi aku akan memberimu kabar yang sangat membahagiakan, katanya. Hati Zainab merasa tenang. Akhirnya lelaki kejam itu akan menerima hukuman yang setimpal, digantung atau dipenjara. Tapi keesokan harinya berlalu dengan hening. Hari kedua, ketiga, keempat.
Zainab mulai tak sabar. Ia kembali ke rumah hakim, tapi dijegal oleh penjaga di depan pintu. Bu, Kadi sedang tidak ada. Dia pergi liburan dengan keluarganya. Mungkin 2 bulan lagi baru kembali. Mendengar itu, Zainab menjerit seperti disambar petir. Tidak mungkin. Sidang anakku tinggal 2 hari lagi. Sambil menangis, ia kembali berlari ke rumah Sardar. Tapi kini Sardar memandangnya dengan dingin dan sinis. Ia meletakkan selembar kertas di atas meja. Lihat ini dokumen yang kau tanda tangani sendiri. Kau mencabut gugatanmu. Mata Zainab membelalak. Aku tidak pernah menandatangani itu. Itu palsu. Tapi Sardar menjawab dengan tegas. Itu keputusan pengadilan. Kasusmu telah ditutup. Dunia Zainab runtuh. Salah satu anak buah Sardar datang dan mendorong Zainab keluar dari rumah. Ia terjatuh ke tanah. Menangis dan memukul-mukul bumi. Inikah keadilan? Inikah hukum? Hukum ini hanya untuk orang kaya. Orang miskin hanya dibodohi atas nama keadilan. Ia berjalan di jalanan sambil menjerit, menangis, tapi tak ada yang peduli. Akhirnya ia berdiri, menghapus air matanya dan berteriak, kalian tak memberiku keadilan, maka aku akan menegakkan keadilanku sendiri. Ia langsung pulang ke rumah, mengambil sebilah pisau tajam dan berjalan menuju rumah Molvi Karim. Saat itu, istri Molvi sedang tidak di rumah dan pintu tidak terkunci. Begitu Molvi melihat Zainab masuk, ia terkejut. Ia tahu wanita ini takkan diam lagi. Tapi ia masih meremehkan, menyeringai, menghina. Mata Zainab memerah seperti darah. Ia menatap pisau di tangannya dan langsung menyerang. Molvi cepat menangkap tangannya dan menampar wajahnya keras. Tapi hari itu tak ada rasa takut dalam diri Zainab. Ia berteriak, kau yang membunuh anakku. Kau monster bermuka malaikat. Allah tak memberimu anak karena kau tak pantas menjadi ayah. Wajah Molvi berubah merah karena marah. Tapi Zainab tak mundur. Ia tikam lengan Molvi dengan pisau. Darah memancar. Molvi mengamuk. Ia menghajar Zainab habis-habisan. Pukulan, tendangan, tamparan datang bertubi-tubi. Tubuh Zainab bersimbah darah, tapi ia tetap melawan. Ia mencakar, mendorong, mencoba bertahan. Tapi monster itu lagi-lagi berhasil. Ia memperlakukan Zainab dengan kejam sebagaimana ia pernah menghancurkan putrinya, Aisyah. Setelah puas, ia menyeret Zainab dan membuangnya ke jalan seolah tak lebih dari barang tak berguna. Zainab pingsan. Saat terbangun, pikirannya telah hancur. Ia kini menjadi wanita gila yang berkeliaran di jalan. Tubuhnya penuh luka, matanya kosong. Ia mengetuk tiap pintu, memohon kepada setiap orang. Lihatlah, kalian tak memberiku keadilan. Putriku dibunuh oleh diamnya kalian semua. Tapi Allah melihat. Allah akan memberiku keadilan. Begitu keyakinan terakhir yang tersisa dalam hati Zainab. Di awal-awal, warga desa masih menunjukkan sedikit rasa malu dan kasihan, kadang memberinya sepotong roti. Tapi semakin sering Zainab menjerit dan menangis di jalan, semakin banyak pula yang tak tahan melihatnya. Ada yang menampar, ada yang mengusir dengan makian. Namun, Zainab terus berkeliaran dalam keadaan lapar dan haus, berjalan tanpa arah, kehilangan akal. Hingga suatu hari, tubuh tak bernyawa Zainab ditemukan tergeletak di atas tumpukan sampah. Tak ada kerabat, tak ada yang mencarinya. Hanya beberapa orang yang karena rasa iba menguburkannya secara sederhana. Kisahnya mungkin bisa berakhir di situ, tapi ternyata belum. Hari kematian Zainab, sebuah kebakaran hebat mengguncang desa. Tanah bergetar. Warga panik berhamburan keluar rumah. Teriakan dan istighfar menggema ke seluruh penjuru. Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah kami. Tapi yang paling mengejutkan adalah jeritan dari dalam rumah Molvi Karim. Istrinya berteriak histeris, tolong selamatkan aku. Warga berlari ke sana dan membeku di tempat ketika melihat pemandangan mengerikan. Tubuh Molvi perlahan tenggelam ke dalam tanah. Seolah bumi menelannya hidup-hidup. Orang-orang mulai mundur ketakutan. Apa ini? Bagaimana bisa? Suara gemetar para tetua desa terdengar lirih. Itu balasan dari dosa-dosanya. Itu kemurkaan Allah. Saat itulah Molvi menjerit untuk terakhir kalinya dan menghilang sepenuhnya dalam tanah.
Wajah warga pucat pasi. Tak satu pun yang berani berbicara. Hari itu semua orang sadar kata-kata wanita yang dianggap gila itu ternyata benar. Tapi semuanya sudah terlambat. Seorang ibu mencari keadilan bagi anaknya, tapi hukum dunia menginjak-injaknya. Dan ketika keadilan manusia gagal, hukum alam pun turun tangan. Tanah terus bergetar. Orang-orang menatap ke dalam lubang yang menelan Molvi dan hanya wajahnya yang masih terlihat. Tapi itu bukan lagi wajah manusia, itu wajah iblis. Buruk rupa, menyeramkan, penuh kebencian. Warga menjerit. Ada yang beristighfar, ada yang menunduk gemetar. Ada pula yang kabur ketakutan. Sekelompok pemuda mencoba memberanikan diri untuk menarik tubuh Molvi. Tapi begitu mereka mendekat, tanah kembali bergetar hebat. Suara ledakan keras terdengar dan celah tanah menutup dengan tiba-tiba. Orang-orang merasa ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam bumi. Bayangan gelap bergerak sejenak, tapi lalu ikut tersedot dan menghilang. Sejak itu, Molvi lenyap selamanya ke dalam perut bumi. Pemandangan itu begitu menyeramkan hingga siapapun yang menyaksikannya kehilangan kata. Apakah ini kutukan dari seorang janda atau murka langsung dari Allah atas kezaliman? Tak ada yang mampu menjawab. Setelah kematian Molvi, desa tenggelam dalam keheningan. Rasa percaya dan hormat yang selama ini mereka banggakan telah musnah. Kini semua tahu wajah asli Molvi, tapi mereka juga sadar kematiannya bukanlah akhir dari luka-luka yang ada. Ini baru permulaan. Pagi hari setelah kematian Molvi, seorang perempuan berjalan ke arah alun-alun desa dengan langkah pelan. Di dadanya ada sedikit kelegaan, tapi pikirannya masih dihantui bayangan mata gelap Molvi, teriakan terakhirnya, dan wajah ketakutannya sebelum tertelan bumi. Setelah tragedi itu, anak-anak dan perempuan merasa sedikit lebih aman. Namun, trauma yang ditinggalkan akan sulit dihapus. Warga pun mulai mencari pemimpin baru, seseorang yang bukan hanya bisa mengajar, tapi juga layak dipercaya. Karena kini yang paling mereka butuhkan bukanlah ilmu, tapi rasa aman. Maka perempuan itu, demi menyatukan hati rakyat dan mengambil hikmah dari semua yang telah terjadi, memutuskan untuk berbicara di tengah alun-alun desa. Pidatonya akan menjadi titik balik, sebuah langkah awal untuk membangun desa yang baru, yang lebih kuat, lebih jujur, dan tak lagi diam terhadap kejahatan. Saat perempuan itu melangkah ke tengah alun-alun desa, seluruh warga mulai memperhatikannya dengan penuh perhatian. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Wahai saudara-saudaraku, hari ini kita berada di titik balik sejarah desa ini. Kematian Molvi mungkin memberi kita kelegaan. Tapi jangan salah paham, ini baru permulaan. Kita harus menjadi pembela keadilan, pelindung kebenaran, dan penjaga cinta kasih. Jika kita ingin meninggalkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak kita, harta paling berharga yang kita miliki, maka kita harus mulai dengan mengoreksi diri sendiri. Jika kita tidak membela keadilan, maka tak ada yang akan membelanya. Jika kita tidak bersuara untuk kebenaran, maka suara itu takkan pernah terdengar. Dan jika kita tidak menjaga yang tak bersalah, maka takkan ada yang mampu melindungi mereka." Kata-katanya menyentuh hati semua orang. Tak seorang pun ingin memalingkan pandangan. Saat itu mereka menyadari bahwa rasa aman tak dibangun oleh satu orang saja, tetapi oleh seluruh masyarakat yang saling menjaga dan mendukung. Perempuan itu melanjutkan, "Mulai hari ini kita sudahi ketakutan yang pernah Molvi tanamkan di hati kita. Kini waktunya membangun kembali desa ini dengan tangan kita sendiri. Kita akan melindungi anak-anak kita dan saling menguatkan satu sama lain. Jangan lupa, keadilan sejati bukan hanya menghukum yang bersalah, tapi juga dimulai dari nurani setiap manusia." Saat ia menyelesaikan pidatonya, seluruh desa terdiam. Tapi tak lama kemudian, satu persatu orang berdiri dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dukungan itu bukan hanya karena Molvi telah tiada, tetapi karena harapan dan kemanusiaan. Mulai tumbuh kembali. Perempuan itu menarik napas dalam-dalam di tengah keheningan. Akhirnya suaranya telah didengar. Hari-hari berlalu dan warga desa menjadi semakin solid. Anak-anak kini bisa berlarian di jalanan tanpa takut. Tertawa lepas di bawah sinar matahari. Bayangan kelam yang dulu menyelimuti desa perlahan memudar. Kehidupan baru mulai tumbuh, tapi tetap meninggalkan pelajaran besar. Bahwa menjaga yang kita cintai, membela yang benar, dan mendengarkan suara hati, itulah pelajaran terbesar dalam hidup. Setelah mendapatkan kepercayaan masyarakat, perempuan itu mulai menarik perhatian desa-desa sekitar. Anak-anak lain yang juga pernah menjadi korban kejahatan Molvi datang bersama keluarga mereka mencari tempat yang aman. Perempuan itu mengajak seluruh warga untuk membuka hati dan tangan mereka.
Kini bukan hanya desa itu yang mencari keamanan, tapi seluruh wilayah merindukan kedamaian. Suatu pagi, ia kembali mengumpulkan seluruh warga, anak-anak, para ibu, kaum tua semua berkumpul di alun-alun. Suaranya penuh ketegasan dan harapan. Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak hanya berkumpul untuk desa ini, tapi demi keamanan seluruh wilayah. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan, kini datang ke sini membawa harapan. Tapi ingat, perjalanan ini bukan hanya fisik, melainkan juga perjalanan batin. Jika kita benar-benar ingin aman, kita harus memiliki kedamaian hati, keadilan, dan kesetaraan. Fondasi desa ini terletak pada rasa saling percaya di antara kita. Saat ia berbicara, wajah-wajah yang mendengarkan dipenuhi cahaya harapan, ketakutan, dan trauma perlahan larut dalam rasa aman yang mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, sistem kehidupan baru mulai terbentuk. Setiap orang saling membantu, saling menjaga. Anak-anak melanjutkan pelajaran bersama guru-guru yang penuh kasih. Bermain dengan riang. Dan berangkat dari rumah dengan tawa ceria. Setiap pagi, perempuan itu setiap pagi datang ke alun-alun dengan semangat baru. Ia memantau keadaan warga, memastikan mereka dalam kedamaian, dan terus menanam benih dunia yang lebih baik. Tapi sayangnya, tidak semua berjalan sesuai harapan. Suatu hari, sekelompok pria mulai mendekati daerah aman di luar desa. Awalnya tidak ada yang mengenali mereka, tetapi seiring waktu orang-orang mulai menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang dulunya melayani Maulvi dan terlibat dalam urusan gelapnya. Penduduk desa yang baru segera mengenali mereka. Begitu seorang wanita menyadari situasi ini, ia segera bertindak untuk menjaga kembali keamanan desa. Kita ingin meninggalkan masa lalu dan fokus pada jalan di depan, katanya kepada warga desa. Tapi jangan lupa, agar kita bisa hidup dengan damai di tanah ini, setiap orang harus membersihkan masa lalunya. Kita tidak bisa menerima siapapun yang belum siap meninggalkan kejahatannya dan memulai lembaran baru. Wanita itu kemudian mengundang para pria itu ke alun-alun desa. Mereka adalah orang-orang yang selama bertahun-tahun ikut menciptakan ketakutan dan penderitaan di desa-desa karena kejahatan Maulvi. Kini mereka berkumpul dan harus berhadapan langsung dengan masyarakat desa. Banyak warga bertanya-tanya apakah mereka akan merusak kedamaian desa atau tidak. Ketika para pria itu tiba di alun-alun, wanita itu menatap mereka dengan serius dan berkata, "Jika kalian benar-benar telah berubah, maka kalian harus berkontribusi bagi desa ini. Tidak hanya meninggalkan masa lalu, tapi juga membersihkan segala yang kalian lakukan dalam kegelapan dan membuktikannya dengan tindakan. Dasar dari desa ini adalah kedamaian kita dan itu sangat penting." Para pria itu diam. Salah satu dari mereka menundukkan kepala dan berbicara pelan. "Kami ingin menerima kesalahan masa lalu kami dengan melihat ke belakang. Tapi kami juga tahu bahwa kami harus mendapatkan kembali kepercayaan kalian. Kami tidak ingin melakukan apapun selain menjaga kedamaian kalian." Setelah mendengarkan mereka, wanita itu berpaling ke warga desa dan berkata, "Di desa ini setiap hari baru harus disambut dengan harapan baru. Kita harus bersama-sama keluar dari bayang-bayang masa lalu dan menuju pada kebenaran dan ketenangan. Tak seorang pun boleh saling mengucilkan, tapi hanya mereka yang mau menerima kebenaran dan memulai dari awal yang bisa berjalan bersama kami. Jalan terbuka bagi siapapun dengan satu syarat memperjuangkan kebaikan dan keadilan." Setelah kata-kata wanita itu, keheningan menyelimuti alun-alun desa. Semua orang memikirkan arti dari memasuki era baru demi masa depan desa mereka. Wanita itu tahu bahwa ini hanyalah sebuah permulaan. Tapi sekali cahaya keadilan menyinari, tak ada kekuatan gelap yang bisa menariknya kembali. Para pria itu memutuskan untuk mundur setelah menghadapi wanita dan masyarakat desa. Mereka juga harus menghadapi beban masa lalu mereka sendiri. Warga desa tetap hidup dengan hati-hati untuk beberapa waktu. Mereka saling memperlakukan satu sama lain dengan lebih dekat, lebih waspada, dan lebih pengertian. Karena apapun yang terjadi, kedamaian ini pernah hilang dan tidak boleh hilang lagi. Suatu pagi saat wanita itu berjalan di luar desa, ia mendengar suara anak-anak dari kejauhan. Ia segera menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang anak kecil duduk di bawah pohon tua. Anak itu sedang menggambar di atas buku catatannya. Wanita itu mendekat dan duduk perlahan di sampingnya. "Kamu sedang menggambar apa?" tanyanya. Anak itu menjawab pelan tanpa mengangkat kepala tentang bagaimana manusia bisa saling melindungi dan membuat dunia jadi tempat yang lebih indah. Saat wanita itu melihat gambar-gambar anak itu, ia terdiam sejenak. Itu bukan hanya gambar seorang anak, tapi simbol dari masa depan desa ini. Simbol dari nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakatnya.
Di mata setiap anak ada cahaya harapan dan wanita itu bersumpah untuk melakukan segalanya agar cahaya itu tidak pernah padam. Seiring waktu, desa terus berkembang. Pendatang baru bergabung dengan masyarakat setelah meninggalkan keburukan lama mereka. Semua orang saling membantu. Mereka bertekad untuk mengejar keadilan dan kebenaran. Tapi wanita itu menyadari satu hal. Kedamaian sejati bukan hanya untuk orang-orang di desa, tetapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Desa lain, kota kecil, dan kota besar, semuanya tidak akan bisa meraih kedamaian sejati tanpa terlebih dahulu membersihkan kegelapan dalam diri mereka sendiri. Suatu hari ancaman baru muncul di luar desa. Salah satu mantan sekutu Mulvin yang dikenal sebagai salah satu tangan kanannya terlihat bergerak menuju desa. Wanita itu segera mengumpulkan kembali masyarakat desa untuk membicarakan ancaman baru ini. "Wahai warga desa," katanya dengan suara tegas seperti biasanya. "Mungkin orang ini datang untuk mengganggu kedamaian kita. Namun ingatlah kita sekarang adalah komunitas yang kuat. Dengan saling melindungi, kita bisa meninggalkan lebih banyak keburukan di belakang. Mengejar keadilan dan kebaikan bersama-sama adalah tugas paling mulia di dunia ini." Wanita itu melihat kembali cahaya harapan di mata para warga. Mereka kini lebih siap menghadapi ancaman dari luar. Mereka percaya satu sama lain dan tahu bahwa dengan saling membantu mereka bisa menghadapi segala tantangan. Wanita itu lalu melangkah ke alun-alun desa dan berbicara kepada anak-anak dan para remaja. "Kalian adalah masa depan dan penjaga desa ini. Di dalam hati kalian semua ada cinta, keadilan, dan kebenaran. Kalianlah yang akan menjaga tanah ini. Jangan pernah lupa untuk selalu berbuat benar. Memperjuangkan keadilan dan melindungi satu sama lain." Kata-kata ini menyentuh setiap orang di desa. Mereka tahu bahwa seberat apapun tantangan yang dihadapi, dengan kebersamaan mereka bisa mengatasi semuanya. Kini desa ini bukan lagi sekadar sebuah desa, melainkan menjadi panutan bagi semua orang di sekitarnya. Untuk memberikan semangat terakhir, wanita itu kembali berkumpul bersama warga di alun-alun. Anak-anak, remaja, orang tua, semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Wanita itu menyadari betapa berharganya kedamaian yang telah mereka capai dan ia bertekad untuk melindunginya dengan seluruh kekuatannya. Bukan hanya desa ini saja, desa-desa lain pun kini mulai melihat cahaya harapan dari mereka. "Sahabat-sahabatku," ujar wanita itu dengan mata yang bersinar seperti seorang pemimpin sejati. "Di sini kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi juga untuk saling menjaga. Setiap anak yang tumbuh di desa ini adalah harapan bagi dunia. Apapun tantangan yang kita hadapi, percayalah bahwa di setiap langkah kita akan semakin dekat satu sama lain tanpa mengucilkan siapapun. Dengan cinta, keadilan, dan kebenaran kita akan tetap berdiri bersama." Warga desa menerima kata-kata ini seperti sebuah doa. Wanita itu mengerti bahwa pesan ini bukan hanya untuk desa mereka, tetapi untuk seluruh umat manusia. Jika suatu masyarakat hidup dengan percaya diri, menjunjung kebenaran, dan saling melindungi, maka kejahatan tidak akan pernah bisa kembali. Seminggu kemudian datang sekelompok orang dari luar untuk melihat seberapa kuat kedamaian desa itu. Mereka ingin menguji kekuatan dan ketahanan masyarakat desa. Wanita itu kembali berkumpul bersama warga untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi ancaman ini. "Ingatlah," kata wanita itu, "kita tumbuh dengan kekuatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari cinta, dari kebenaran. Sekarang kita dihadapkan pada tantangan dari luar. Tapi jangan takut, mereka juga manusia seperti kita. Kita tidak akan menganggap mereka sebagai musuh, namun kita akan bersikap tegas dalam menjaga desa kita." Dengan kata-kata ini, ia menguatkan semangat warga. Setiap orang mempersiapkan diri sebaik mungkin demi melindungi desa. Wanita itu membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari para pemuda dan melatih mereka untuk menjaga keamanan luar desa. Penduduk lama menyambut para pendatang baru dan mengajarkan nilai-nilai dan aturan desa. Suatu pagi, kelompok dari luar mulai bergerak menuju perbatasan desa. Wanita itu menyambut mereka bersama warga desa yang telah siap. Kini bukan hanya ancaman fisik yang mereka hadapi, tapi juga upaya untuk merusak semangat komunitas mereka. Tapi wanita dan warga tahu ini hanyalah sebuah ujian. Ujian ini justru akan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Ketika kelompok dari luar tiba di perbatasan desa, mereka mulai berhadapan langsung dengan wanita dan para warga. Wanita itu melangkah maju dengan penuh keberanian. "Kami di sini karena setiap tindakan memiliki konsekuensi," katanya. "Kami ingin hidup bukan hanya demi diri kami sendiri, tapi juga demi anak-anak kami dan kebenaran. Kejahatan tidak akan pernah bisa menghancurkan kami."
Hening sejenak menyelimuti. Kelompok dari luar tampak terpengaruh oleh keteguhan kata-katanya dan semangat masyarakat desa. Wanita itu melanjutkan, bagi kami berjuang bukan hanya soal melindungi tanah ini, tapi juga melindungi manusia, anak-anak, dan kemurnian hati. Jika kalian datang untuk hidup damai bersama kami akan menyambut kalian dengan tangan terbuka. Tapi jika kalian datang membawa kejahatan, ketahuilah bahwa kalian tak akan pernah bisa menginjak-injak desa ini. Tak lama kemudian, kelompok dari luar menyaksikan sendiri ketulusan dan keteguhan wanita itu serta warga desa. Ketegangan pun mereda. Mereka akhirnya menerima nilai-nilai dan kekuatan desa dan memutuskan untuk menetap di dekat desa tersebut. Kini desa itu bukan hanya tempat berlindung bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi semua orang di sekitarnya. Beberapa waktu kemudian, wanita itu kembali berdiri di tengah desa dan berbicara. Menegaskan bahwa semua yang terjadi sudah menjadi bagian dari masa lalu dan bahwa masa depan dimulai dari sekarang. Hari ini kita membuka lembaran baru. Bukan hanya demi desa kita, tetapi juga demi kedamaian seluruh lingkungan kita. Kita akan hidup dalam rasa aman, penuh cinta dan menjunjung keadilan. Selama kita saling terhubung, tidak ada kegelapan, kejahatan, atau penindasan yang bisa menghancurkan kita. Wanita itu menatap seluruh warga dan tersenyum. Kini semua telah hidup dengan saling memahami dan menjunjung kebenaran. Mereka menjadi masyarakat yang tangguh, selalu berdiri bersama, dan menjadi teladan bagi seluruh daerah. Waktu pun berlalu. Matahari tetap terbit dari arah yang sama, tetapi kini menyinari desa yang telah berubah. Orang-orang saling menyapa dengan damai di mata mereka, bukan lagi dengan ketakutan. Anak-anak berangkat ke sekolah tanpa rasa cemas. Para wanita berjalan tegak di jalanan. Para lansia kembali merasakan rasa aman yang telah lama hilang. Setiap pagi, wanita itu bangun lebih awal dalam keheningan. Ia berjalan keliling desa, tersenyum pada anak-anak, mengobrol dengan orang tua, singgah di kebun, dan meletakkan tangannya di bahu siapapun yang punya beban. Dia bukan lagi sekadar seorang wanita. Dia adalah pemimpin sejati dari rakyat ini. Beberapa bahkan mulai memanggilnya ibu. Karena dia tidak hanya melawan kejahatan, tetapi juga menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bangkit kembali. Suatu hari anak-anak desa datang ke rumahnya membawa bunga di tangan. Saat dia duduk di taman menikmati tehnya, ia mendengar tawa riang mereka. Ia berdiri, anak-anak berlari ke arahnya dan salah satu dari mereka berkata dengan mata berbinar, "Kalau bukan karena ibu, kami tak akan bisa tertawa seperti ini hari ini." Wanita itu tak mampu menahan air matanya. Ia membungkuk dan memeluk mereka satu persatu. Saat itu ia sadar bahwa semua rasa sakit, ketakutan, dan kesepian yang ia pikul selama bertahun-tahun kini telah berganti menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, harapan. Dan akhirnya kisah ini memiliki sebuah akhir, tapi bukan akhir yang gelap, melainkan akhir yang ditulis dengan cinta, kebersamaan, dan keadilan. Ini bukan hanya kisah tentang sebuah desa, tetapi tentang kebangkitan sebuah masyarakat. Sebuah revolusi senyap yang dimulai oleh suara seorang wanita dan disambut oleh puluhan hati yang berdetak bersama. Dan di alun-alun tempat semuanya dimulai. Sebuah batu kini berdiri bertuliskan, semua dimulai dari satu orang dan satu masyarakat bisa berubah. Jika akhir ini berhasil menyentuh hatimu, maka aku bersyukur kita akan bertemu lagi di kisah-kisah lain. Jika kamu mau, aku bisa bantu mengubah kisah ini menjadi narasi suara, video, atau konten tulisan. Jika kamu siap, kita bisa mulai perjalanan baru. Tanaman penyembuh. Yeah.